Oke guys, yuk bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, kita gas guys. Yuk. Pokoknya kita riding santuy lah ya. Tetap santai di era gempuran razia knalpot brong guys. Rasanya anjing banget. Gila. Kita pakai knalpot brong berasa pakai narkoba ya. Diam. Jalan. Gila, bener-bener ngeri guys sekarang. Harus hati-hati aja ya, tapi kita sebagai pengguna knalpot brong ya harus terima resikonya lah ya. Pokoknya di jalan itu ya kita tetap santai. Kalau emang lu masih mau pakai knalpot brong, usahain jangan arogan ya guys. Tapi bohong. Kita jalan santai aja. Pokoknya jangan terlalu barbar lah untuk saat ini mah, biar semua juga enak ya kan. Takutnya gara-gara salah satu oknum jadi imbasnya ke semua guys. Soalnya sekarang bahaya guys, ngeri di jalan tuh, apalagi kalau siang ya kan. Jalanan Jakarta banyak banget ya. Untung gue jalan pagi berangkat kerja, pulang maghrib jam segini ya kan. Good job. Jadi ya masih aman lah ya. Gue males banget mau ganti. Kayaknya udah enakan pakai knalpot brong gitu. Kalau ganti yang standar jadi nggak ada suaranya kayak gimana gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Panjajalika Motovlog. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dipermudah segala urusan ya guys. Pokoknya apa yang kalian impikan segera tercapai. Semoga kalian selalu sehat ya guys. Kita riding santuy aja ya kan. Masih banyak sih ya guys yang pakai knalpot brong, juga masih banyak. Nggak cuman gua doang anjay jalanan, ternyata masih banyak. Dan ternyata gue masih sering ngeliat oknum-oknum ya, anggota lah ya, anggota, bisa dibilang oknum sih ya kan. Sebagian anggota masih ada yang pakai knalpot brong juga guys, ternyata di jalan. Jadi ya gimana ya, anggota aja masih ada yang make, apalagi kita ya kan, rakyat biasa anjay. Baca. Tapi ya tetap guys, kalau emang lu melanggar, karena ini udah aturan pemerintah ya kan, jadi kita taatin aja ya kan. Kalau emang kena di jalan, kena razia, kena tilang, ya kita harus terima konsekuensinya guys ya. Pokoknya lu harus terima gitu guys. Kalau lu emang masih nekat pakai knalpot brong kayak gua gini, kalau ada razia ya udah pasrah ya kan. Toh banyak kok, apa maksudnya, yang udah kena tilang cuman motor masih bisa dibawa ya kan.
dibawa lagi asalkan lu bawa knalpot standarnya. Jadi lu ngambil knalpot dulu guys, atau enggak lu minta kirim ya kan, minta antar temen lu atau keluarga lu lah yang di rumah ya kan, untuk dibawain knalpot standar gitu. Tapi emang kalau ada juga sih kadang kalau razia gitu, polisinya mau buru-buru ya kan, udah selesai razianya, itu ada yang diangkut. Tapi kalau emang masih di tempat, kemungkinan lu masih dikasih kesempatan gitu guys untuk bawa knalpot standar lagi. Jadi masih ditungguin lah di tempat untuk saudara lu atau keluarga lu yang di rumah buat nganterin knalpot standarnya lagi gitu guys. Ya pokoknya karena polisi itu kan juga apa, mengikuti aturan ya kan, mengikuti perintah. Jadi ya mereka mau nggak mau guys harus menertibkan ya kan penggunaan knalpot brong di jalan. Dan emang sebenarnya untuk peraturan knalpot brong itu masih, ya undang-undangnya masih kurang jelas ya guys. Maksudnya yang dimaksud brong itu gimana ya kan. Soalnya kalau di jalan itu untuk ya penilangan knalpot brong masih belum ada alatnya guys. Jadi tidak sesuai desibel. Makanya aturannya itu gimana ya kan. Jadi untuk sekarang itu ya masih disamaratakan lah ya. Intinya yang tidak standar gitu guys. Gue juga masih bingung sama peraturan penggunaannya ya kan. Ya emang sih kalau knalpot racing itu sebenarnya kan hanya untuk balap ya kan, namanya racing itu untuk race gitu, untuk balap. Tapi yang dimaksud itu kan kalau ya banyak sih pendapat dari influencer yang lain ya kan, motovlog atau bengkel-bengkel knalpot. Itu apa, dilihatnya kalau bisa jangan hanya tidak standar gitu guys, tapi diulut dengan alat ukur desibelnya gitu. Apakah tidak sesuai dengan desibelnya, misalkan berapa cc ya kan. Motor berapa cc, desibel berapa gitu ya kan. Jadi untuk penilangan di jalan itu masih kurang jelas gitu guys. Untuk saat ini masih disamaratakan. Dan ada lagi sempet ya kan, kalau ada yang pernah ngukur itu penilangan apa razia juga ya kan, itu ada alat ukurnya, tapi cara pengetesannya itu salah guys. Jadi ya menurut ahli-ahli ya kan, ahli-ahli, pokoknya menurut influencer
Dari cara pengetesannya itu salah ya kan. Seharusnya kalau untuk pengetesan desibel itu dalam keadaan idle-nya ya guys. Jadi keadaan mesin nyala aja gitu, motor nyala, udah itu diukur pakai alat desibelnya. Kalau untuk yang kemarin-kemarin itu ada yang ngetes pakai alat desibelnya, tapi cara pengetesannya itu digeber-geber guys. Sebenarnya motor knalpot standar pun kalau digeber ya melewati batas desibel gitu guys, tidak sesuai. Ya kan, ya jadi gitu guys ya kan. Jadi knalpot standar pun kalau digeber-geber ya dites pun pakai alat desibel, alat ukurnya gitu ya kan, itu tetap melewati batas yang standarnya gitu guys ya kan, standar desibel dari cc motor tersebut. Itu knalpot standar. Ini knalpot racing digeber-geber gitu ya sama aja, berisik-berisik juga ya kan. Yang seharusnya itu dalam keadaan diem, maksudnya dalam keadaan diem itu ya cuma dinyalain doang. Jadi posisi netral itu baru nyalain ya kan, tanpa digas-gas gitu. Itu yang benar guys kalau cara ukur desibel knalpot tuh begitu. Dan kalau bisa peraturannya itu ya bisalah dirubah gitu guys ya. Jadi kita bisa memahami peraturan tersebut sebagai pengguna knalpot brong gitu ya kan. Kalau emang dilarang ya kita terima dilarang, tapi ya harus sesuai dengan pengetesan alat dong ya kan. Harus dites dengan alat juga guys. Kalau masih sama kayak sekarang sih ya untuk kalian kita lebih hati-hati aja di jalan ya kan. Kalau yang masih nekat pakai knalpot brong, kita harus hati-hati dan jangan ada yang ugal-ugalan juga lah kalau bisa di jalan. Hormati pengguna jalan lain gitu ya kan. Nggak usah geber-geber, jalanan rame nggak usah geber-geber, cukup santai biar masyarakat sendiri pun nggak merasa berisik gitu guys ya kan, dengan kita pengguna knalpot brong. Dan kalau ada yang mau lebih aman ya ganti ke knalpot standar aja guys ya kan, supaya lebih aman di jalan. Lengkapi surat-surat, pasang spion, pasang plat nomor, knalpot standar, dah lu pede di jalan guys. Nggak perlu takut lagi yang namanya razia polisi di depan ya kan. Oke,
Mungkin sampai sini aja video gua. Bila kalian suka dengan video gua, silahkan di like, komen, dan di subscribe, serta di share ke teman-teman kalian bila video gua bermanfaat untuk kalian. Dan tetap safety riding di jalan untuk kalian semua. And see you the next video. Bye bye.